Bab 1781. Ya, Megan dan aku berasal dari Sekte Mei. Eira menggigit bibirnya erat-erat saat dia mencoba yang terbaik untuk tenang. Dia menatap Zhang Jue dan berbicara perlahan, dia kakak seniorku, tapi dia orang yang jahat dan kejam. Dia mencuri posisi master sekte dari ibuku, lalu dia. Eira menghabiskan beberapa menit berikutnya untuk memberitahu semua orang tentang apa yang telah dia alami. Ketika dia selesai berbicara, dia merasakan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Dia memikirkan ibunya, yang tidak tahu apakah dia masih hidup, dan kematian Master Queenie juga. Dia terisak pada Zhang Jue, "Senior, aku tidak berbohong padamu. Megan menyakiti ibuku, dan aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri." Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ketika dia mendengar itu, Zhang Jue tersentuh dan melepaskan tangannya pada saat yang bersamaan. Siapa sangka gadis kecil di depanku ini mengalami hal yang lebih buruk dariku. Pada awalnya, Zhang Jue masih memiliki keraguan di hatinya, tetapi setelah melihat air mata Eira dan ekspresinya yang menyedihkan, semua keraguannya lenyap. Perhatian dan belas kasihan menggantikan perasaannya. Eira mulai tenang setelah menangis beberapa saat. Dia kemudian perlahan berjalan menuju dinding yang mengelilinginya, mengaktifkan energi internalnya, dan sepenuhnya menghilangkan mantranya. Zhang Jue menyebutkan bahwa selama mantra di dinding dihancurkan, dia akan mendapatkan kebebasannya kembali. Eira cerdas dan telah mengingat fakta itu. Begitu dia melihat bahwa Zhang Jue telah membebaskannya, dia memutuskan untuk membantu membalas budi. Bang, bang, bang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat mantra dihancurkan, energi tak terlihat dilepaskan dari dalam dinding dan menghilang tanpa jejak. Bang. Sekarang dia bebas dari mantra, Zhang Jue mengaktifkan energi internalnya dan memutuskan rantai baja. Aura jahat di tubuhnya menghilang dan segera digantikan oleh aura yang kuat. Pada saat itu, Zhang Jue menjabat tangan dan kakinya dan sangat emosional. Saya telah terperangkap di sini selama lebih dari 2000 tahun. Akhirnya, saya bebas. Detik berikutnya, Zhang Jue berbalik dan menatap Eira, tampak berkonflik. Gadis muda, mengapa kamu membantuku? Meskipun suaranya tidak keras, itu terdengar meragukan. Eira menghela nafas ringan saat dia menghadapi pertanyaan Zhang Jue. Dia berkata dalam kesedihan yang mendalam, "Tuan, saya merasa seperti kita mengalami nasib buruk yang sama dalam hidup setelah saya mendengar apa yang telah saya alami." Saat dia berbicara, Eira melihat rantai yang putus di dinding dan terus berkata dengan tulus, "Tuan, Anda terjebak di sini selama bertahun-tahun dan telah melalui begitu banyak penderitaan. Tidak peduli dosa apa yang telah Anda lakukan, Anda seharusnya sudah menebus diri Anda sekarang, dan inilah saatnya bagi Anda untuk menjelajah kembali ke dunia." Ketika dia pertama kali melihat Zhang Jue, dia tersentuh oleh betapa menyedihkannya dia. Setelah mendengarkan ceritanya, Eira merasa keduanya memiliki takdir yang sama dalam hidup. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan segera menghapus mantra di dinding. Ketika dia mendengar itu, Zhang Jue terdiam, dan ekspresinya berubah. Beberapa detik kemudian, dia menatap Eira dan tersenyum. "Bagus, haha, gadis yang baik. Saya kasar sekarang, saya harap Anda tidak keberatan." Zhang Jue terlihat baik, dan tidak ada sedikit pun keganasan yang dia miliki sebelumnya. Sejujurnya, menjadi jenderal surga yang terkenal selama era 3 kerajaan, Zhang Jue adalah orang yang sangat kejam. Hatinya menjadi lebih gelap ketika Megan menipunya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Selain itu, Zhang Jue hampir membunuh Eira sebelumnya. Namun, setelah dia mendengar cerita Eira, melihat bantuannya memecahkan mantra dan hal-hal yang baru saja dia katakan, Zhang Jue merasa sangat tersentuh. Pada saat itu, Zhang Jue merasa bahwa Eira sangat baik hati. Bab 1782. Eira melihat lubang di atasnya dan berkata, "Pak, Anda bebas sekarang, jadi saya rasa Anda tidak akan membutuhkan bantuan saya lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu." Saat dia berbicara, Eira hendak meninggalkan ruang rahasia. Namun,
Pada saat itu, Zhang Jue memanggil dengan putus asa, "Tolong, tunggu." Eira berbalik dan tersenyum. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Zhang Jue menatap Eira dari dekat, merasa penasaran. "Gadis muda, kamu tidak ingin hadiah apapun karena membantuku." "Hadiah?" Eira kaget saat mendengar itu. Dia kemudian tersenyum. "Itu bukan upaya besar bagi saya untuk membantu Anda mendapatkan kebebasan Anda. Saya tidak ingin imbalan apapun." Ibu Eira, Aurora, selalu mengajarinya untuk menghukum kejahatan dan membantu kebaikan ketika dia berada di masyarakat. Dia selalu disuruh untuk selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan Eira selalu menyimpan pelajaran itu di dalam hatinya. Zhang Jue mengangguk, mendengarkan jawaban Eira. "Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Detik berikutnya, Zhang Jue menghela nafas dan tersentuh. "Saya tidak pernah, sepanjang hidup saya, membayangkan bahwa ada orang yang akan membuat saya terkesan. Siapa yang tahu seorang gadis muda akan membuat saya terkesan? Anda masih sangat muda, tetapi Anda memiliki hati yang baik. Anda pantas mendapatkan rasa hormat saya." Saat dia mengatakan itu, Zhang Jue menatap Eira dengan serius. "Gadis muda, saya seorang pria yang mengingat baik dan buruk. Anda telah membantu saya, dan saya ingin membalas kebaikan Anda. Bagaimana kalau saya melewati pengetahuan kitab suci abadi dan kitab suci kematian dan kehidupan? Bagaimana menurut Anda?" Eira tertegun dan mengumpulkan pikirannya hanya setelah beberapa detik. Dia menggelengkan kepalanya. "Tuan, saya sudah mengatakan bahwa saya hanya ingin membantu Anda, Anda tidak perlu membayar saya." Sebagai putri Aurora, Eira masih sombong. Dia merasa bahwa teknik bela diri Sekte Mei adalah yang terkuat di dunia. Dia tidak perlu mengolah teknik bela diri orang lain. Yang terpenting, Megan telah berbohong kepada Zhang Jue dan mengambil kitab suci abadi. Eira membenci Megan sampai ke tulangnya, jadi jelas, dia tidak ingin mengolah teknik bela diri yang sama dengan Megan. Namun, Zhang Jue keras kepala. Semakin Eira menolaknya, semakin dia ingin memberikannya padanya. Pada saat itu, mata Zhang Jue bersinar saat dia tertawa dan berkata, "Gadis muda, kamu mengatakan bahwa ibumu ditangkap di Mei, dan tidak ada cara bagimu untuk menyelamatkannya dengan kekuatanmu saat ini. Namun, segalanya akan berbeda setelah Anda mempelajari kitab suci abadi saya. Kamu tidak hanya dapat menyelamatkan ibumu, tetapi kamu juga dapat memimpin dunia." Saat dia mengatakan itu, Zhang Jue berjalan 2 langkah ke depan dan menjawab dengan diam-diam, "Selain itu, saya juga dapat memberitahu Anda, saya tidak memberikan seluruh kitab suci abadi kepada Megan sebelumnya." Ketika Megan telah bernegosiasi dengan Zhang Jue, dia ragu ketika dia mendengar Megan mencari keuntungan. Itu sebabnya dia tidak memberikan semua teknik kepada Megan. Masih ada kekurangan dalam Immortal Pure Scripture yang dikembangkan Megan. Tubuh Eira bergetar saat mendengar itu. Matanya bersinar, dan hatinya merasa bertentangan. Dia benar. Bagaimana saya bisa menyelamatkan ibu saya dengan kemampuan saya saat ini? Setelah saya mengolah kitab suci abadi, saya tidak perlu takut pada Sekte Mei dan pejuang sekte lainnya. Lebih penting lagi, kitab suci abadi yang dikultivasikan Megan tidak lengkap. Setelah saya mengembangkan kitab suci yang lengkap, apakah saya bisa melawannya? Kalau begitu, aku tidak hanya bisa menyelamatkan ibu, tapi aku juga bisa mengambil kembali Sekte Mei dari Megan untuk ibu. Bab 1783. Bang. Detik berikutnya, Eira tidak ragu untuk berlutut di depan Zhang Jue. Dia menatapnya dengan hormat. "Aku tunduk padamu, guru." Setelah dia berbicara, dia menundukkan kepalanya ke tanah dan mengetuknya 3 kali. Besar. Zhang Jue puas dengan tindakannya dan tersenyum sambil mengangkat tangannya. "Baik sekali. Berdiri sekarang." Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia menertawakan langit. "Haha, saya tidak pernah membayangkan suatu hari saya akan dapat datang ke dunia luar lagi dan merekrut seorang murid juga. Haha, Lubu, setelah menjebakku selama bertahun-tahun, kamu akhirnya mati dengan penyesalan." Zhang Jue tertawa selama beberapa menit sebelum dia berhenti. Perilakunya bisa dimengerti. Setelah terjebak selama ribuan tahun, dia pasti harus melepaskan semua emosi itu. Kemudian, dia menatap Eira dengan serius. "Muridku yang baik,
aku akan memberikanmu kitab suci abadi yang lengkap sekarang. Kamu harus mengingatnya dengan jelas. Dia berbagi semua teknik, tidak melewatkan satu kata pun. Di mata Zhang Jue, Eira hanyalah seorang wanita dan bukan ancaman baginya. Saat dia membacakan tekniknya, Zhang Jue menatap Eira dengan cinta di matanya. Muridnya tidak hanya cantik, tetapi dia memiliki hati yang sangat baik, semua orang mencintainya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pada saat itu, Eira waspada saat dia menghafal teknik dengan hati-hati. Setelah Zhang Jue membagikan teknik terakhir, dia berkata kepada Eira, murid yang baik, teknik kitab suci abadi ini sangat kompleks dan kuat, tetapi Anda tidak akan dapat mengolahnya dalam 1 atau 2 hari. Anda perlu berkultivasi secara bertahap, mengerti? Saya mengerti. Eira mengangguk patuh. Selanjutnya, di bawah perlindungan Zhang Jue, Eira duduk di tanah dan mulai berkultivasi. Sementara itu, di dunia baru, semua menteri berdiri rapi di kedua sisi aula penuh energi. Semua orang tampak terhormat dan serius. Lord Kenny, mengenakan jubah naga emas, sedang duduk di kursi naga di tengah aula. Wajahnya setajam pisau, tampak garang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengintimidasi yang umum di antara keluarga kerajaan. Pada saat itu, Lord Kenny melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, para menteri. Apa rencanamu? Katakan padaku. Saat dia mengatakan itu, wajah Lord Kenny tenang, tetapi kemarahan membara di hatinya. Keluarga Carter dan teman-teman Daryl telah dikurung di penjara selama lebih dari sebulan sekarang. Di bulan ini, semua orang diinterogasi dan disiksa. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan dunia baru tidak berhenti merilis berita ke dunia luar dalam upaya mereka untuk memancing Daryl keluar dari persembunyian. Mereka menunggu Daryl untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya, dan kemudian mereka akan membunuh Daryl. Namun, sejauh ini, Daryl belum muncul yang membuat Lord Kenny marah. Karena itu, dia telah mengumpulkan para menteri untuk membahas apa rencana mereka selanjutnya. Ketika dia berbicara, semua orang di aula segera mengobrol. Yang mulia, saya merasa bahwa kita tidak harus menunggu lagi untuk Daryl. Dia tidak akan datang. Ya, Daryl sangat licik. Dia mungkin menduga bahwa Yang Mulia tidak akan melakukan apapun terhadap orang-orang di penjara, bahkan jika dia tidak datang membantu mereka. Dia mungkin tidak merasa terancam. Saya percaya kita harus mengeksekusi mereka semua. Tidak, Daryl pasti tidak akan muncul jika kita membunuh mereka. Jangan lupa, tujuan Yang Mulia adalah memancing Daryl keluar dari persembunyiannya. Membunuh orang-orang itu tidak akan berhasil. Itu benar, Daryl adalah perhatian utama di sini. Saat ini, semua orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang masalah ini. Masing-masing dari mereka membela pihak mereka sendiri, di dunia baru yang menyebabkan perdebatan sengit. Bang. Bab 1784. Ketika dia melihat itu, Lord Kenny frustrasi. Dia membanting tangannya ke kursi naga dan berkata dengan dingin, baiklah, baiklah. Diam. Apakah ada rencana yang berhasil? Saat dia berbicara, aula utama langsung menjadi sunyi senyap. Merasakan kemarahan Lord Kenny, para menteri menundukkan kepala dan bahkan tidak berani menarik napas. Tepat pada saat itu, Ambrose perlahan berjalan ke Lord Kenny dan membungkuk padanya dengan tinjunya. Ayah, aku punya saran. Cepat katakan padaku, Ambrose. Lord Kenny tersenyum dan menyerbunya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memelototi para menteri. Orang-orang ini yang dibayar untuk pekerjaan mereka sering menunjukkan kesetiaan mereka. Namun, sementara kata-kata mereka manis dan mengesankan, pada saat-saat kritis, tidak satupun dari mereka dapat diandalkan. Pada akhirnya, terserah Ambrose. Ambrose menghela nafas dan berkata dengan lembut, karena Daryl tidak datang, mengapa kita tidak memulai serangan? Saat dia berbicara, mata Ambrose tampak menyeramkan dan gelap. Dia terus berbicara, saya mendengar beberapa hari yang lalu, sebuah fenomena aneh terjadi di Tera Tengah. Kilin binatang yang saleh dari Sekte Air Mancur Langit telah terbangun. Pada saat itu, banyak sekte dari 9 benua pergi ke sana, dan Daryl juga ada di sana. Tapi kami kehilangan jejaknya setelah itu. Berdasarkan spekulasi saya, Daryl pasti telah kembali ke dunia semesta.
Karena itu, saya ingin meminta izin Anda untuk pergi ke alam semesta dunia untuk melacaknya. Begitu saya menemukannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ambrose tampak bertekad. Meskipun Daryl adalah ayah kandungnya, dia meninggalkan ibunya dan dia tanpa perawatan. Dia bahkan menyebabkan Ambrose terpisah dari ibunya selama bertahun-tahun. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka menghela nafas dan menatap Ambrose, merasa bertentangan. Pangeran ingin mengejar Daryl sendiri. Daryl adalah ayah biologisnya. Para menteri memikirkan ini. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun di depan Lord Kenny. Lord Kenny mengangguk dan menatap Ambrose, memujinya. Baiklah, ayo lakukan dengan caramu. Saat dia mengatakan itu, Lord Kenny merasa sangat bangga. Meskipun Ambrose bukan putra kandung saya, dia adalah anak yang sangat pengertian. Dia benar-benar layak mendapatkan semua cintaku. Lord Kenny senang saat dia berpikir. Daryl, kamu mungkin baik kepada dunia, tapi tidak ada yang mau berkorban untukmu. Apa yang bisa kau lakukan? Bahkan putra kandung Anda sendiri menentang Anda. Lord Kenny tersenyum dan menatap Ambrose, lalu melambaikan tangannya. Pergilah kalau begitu, aman. Ya, ayah. Ambrose menjawab dan berbalik untuk meninggalkan aula utama. Setelah semua persiapan selesai, Ambrose memimpin 10.000 tentara kerajaan ke alam semesta dunia. Pada awalnya, dia ingin pergi sendiri, tetapi Lord Kenny mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia memerintahkan para prajurit untuk mengikutinya. Setelah perjalanan panjang, Ambrose akhirnya tiba di perbatasan alam semesta dunia. Saat menginjakkan kaki di tanah dunia semesta, dia memiliki perasaan yang bertentangan. Secara teknis, alam semesta dunia adalah kampung halamannya, tetapi tanah itu terasa begitu asing baginya. Ambrose menggaruk kepalanya dan berpikir, ini akan menarik perhatian yang tidak perlu bagi saya untuk memimpin 10.000 tentara kerajaan untuk menyelidiki di alam semesta dunia. Saya harus ekstra hati-hati. Aku harus mencari Meghan dulu. Dia adalah Master Sekte Emei dan juga Master Alliance dari alam semesta dunia. Yang terpenting, dia juga ingin menyingkirkan Daryl. Dia pasti bisa membantu. Begitu dia memutuskan rencana serangannya, Ambrose membiarkan prajuritnya beristirahat sebelum mereka bergegas ke Sekte Emei. Ambrose telah melalui banyak hal sejak dia masih kecil. Dia juga baru-baru ini dinobatkan sebagai pangeran dengan restu Lord Kenny. Perkembangan mental dan emosionalnya jauh lebih dewasa daripada orang-orang seusianya. Ambrose dan pasukan kerajaan terbang selama 4 jam lagi sebelum mereka akhirnya tiba di Gunung Emei. Bab 1785. Cuaca hari itu baik-baik saja karena matahari bersinar terang. Namun, suasana di Gunung Emei gelap dan menakutkan. Ambrose memimpin pasukan kerajaan ke dasar Gunung Emei dan membiarkan mereka mendirikan kemah sambil menunggu dia naik gunung sendiri. Saat tiba di pintu masuk Gunung Emei, Ambrose merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan alisnya diam-diam. Sekte Emei adalah sekte utama yang terkenal di alam semesta dunia. Sekte harus sangat sibuk, terutama pada saat itu. Seharusnya ada murid yang berkultivasi di aula utama, tetapi seluruh Gunung Emei sangat sunyi. Tidak hanya itu, para murid yang sedang berpatroli semuanya tampak sedih. Apakah sesuatu terjadi di Sekte Emei? Ambrose menggerutu pada dirinya sendiri. Pada saat itu, murid perempuan Sekte Emei, yang berpatroli, memperhatikannya dan dengan cepat mengelilinginya. Hai, siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin? Tetap di tempatmu, segera. Para murid memperingatkannya. Semua murid perempuan tampak seperti mereka berjaga-jaga. Sejak Meghan terjebak di benua Moana Utara, semua orang di Sekte Emei benar-benar stres. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Wajah Ambrose tenang saat dia tersenyum, jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Saya adalah teman dari Master Sekte Castello. Aku di sini untuk mengunjunginya. Teman Master Sekte. Ketika mereka mendengar itu, beberapa murid perempuan saling memandang,
salah satu dari mereka menggigit bibirnya dan menjawab, Master Sekte Castello. Dia tidak ada di sini. Sangat memalukan bahwa Megan terjebak di benua Moana Utara. Karena itu terkait dengan reputasi Sekte Mei, mereka tidak memberikan informasi ini dengan enteng. Sekarang, Ambrose yang tercengang. Segera, dia mengumpulkan pikirannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku bisa menunggunya di dalam. Saat dia berbicara, Ambrose hendak memasuki aula utama. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, salah satu murid perempuan menghentikannya. Tunggu sebentar. Pemimpin di antara mereka berjalan dengan cepat dan berkata dengan serius kepada Ambrose, kami sudah memberitahumu, Master Sekte tidak ada di sini. Jika Anda ingin mengunjunginya, Anda bisa datang lagi lain kali. Saat dia berbicara, murid-murid lain datang dan menghalangi jalan Ambrose. Apa? Ambrose mengerutkan alisnya, hatinya penuh keraguan. Pada saat yang sama, kemarahan mulai membara di hatinya. Detik berikutnya, Ambrose berkata dengan dingin, bagaimana jika saya bersikeras masuk? Dia adalah pria yang keras kepala, dan semakin banyak murid Sekte Mei mencoba menghentikannya, semakin dia ingin masuk. Saya adalah pangeran dunia baru, status saya adalah yang tertinggi. Semua orang harus menghormati saya. Beraninya murid-murid perempuan ini mencoba menghentikan saya. Bang! Pada saat yang sama, aura kuat meledak dari tubuh Ambrose dan memenuhi seluruh tempat. Merasakan aura Ambrose, beberapa murid perempuan saling berpandangan. Mereka semua terkejut. Meskipun pria ini masih muda, dia sangat kuat. Namun, untuk mempertahankan martabat Sekte Mei, beberapa murid perempuan menolak untuk bergerak sedikit pun. Pada saat itu, kedua belah pihak sedang mengulur waktu. Suasana tegang, dan udara penuh dengan aura pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara yang jelas tapi dingin berteriak dari aula utama. Itu Fanny. Dia perlahan berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun panjang berwarna pink muda yang memamerkan sosok seksinya. Dia tampak cantik. Kakak penyihir senior. Salam, kakak senior Wicam. Para murid perempuan menyambutnya dengan sopan setelah mereka melihatnya. Meskipun dia adalah master sekte yang bertindak, dia juga murid Megan yang paling dipercaya dan memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Mei. Dia sama jahatnya dengan Megan, jadi semua murid Sekte Mei menghormati dan takut padanya. Pada saat itu, Ambrose mengamati Fanny dengan cermat dan menyunggingkan senyum kecil. Fanny berjalan ke tempat Ambrose berdiri tetapi tidak memperhatikannya. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia berkata kepada para murid, ada apa? Mengapa Anda menyebabkan keributan di sini? Fanny sia-sia dan secara alami bertindak seperti master sekte ketika Megan tidak ada. Pada saat itu, Fanny masih tidak menyadari bahwa Ambrose sedang berdiri di sana. Bab 1786. Fanny, di mana Megan? Ambrose maju selangkah dan berkata dengan dingin. Ekspresi Fanny berubah, dan dia menjadi marah. Dia adalah wakil master sekte, siapa yang berani memanggilnya dengan namanya? Ketika dia menoleh dan bertemu mata Ambrose, tubuhnya langsung menggigil. Detik berikutnya, Fanny mengumpulkan pikirannya dan tersenyum pada Ambrose ketika dia berkata, oh, yang mulia pangeran ada di sini. Sebagai murid terpercaya Megan, Fanny tahu tentang Ambrose dan identitasnya. Fanny tersenyum lebar, tampilan yang sangat kontras dari ekspresi dinginnya sebelumnya. Ambrose tersenyum dan berkata dengan tenang, kamu tidak harus begitu sopan. Saya di sini untuk mencari Megan tentang masalah yang mendesak. Ketika dia mengatakan itu, Ambrose tenang, tetapi dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Fanny sangat palsu. Dia akan menjadi orang yang sulit untuk menyenangkan di masa depan. Namun, saya adalah pangeran, jadi saya tidak perlu khawatir tentang dia. Oh, begitu ekspresi Fanny berubah, dan dia tersenyum singkat. Master Sekte tidak ada di sini. Jika Yang Mulia memiliki masalah untuk didiskusikan, kita bisa mengobrol di aula utama. Saat dia berbicara, dia membungkuk sebagai tanda undangan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dia tidak lupa untuk memarahi murid-murid di belakangnya, tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Beraninya kau menghalangi jalan Yang Mulia. Kurasa kau bosan hidup.
Beberapa murid perempuan menyingkir karena ketakutan. Mereka memandang Ambrose, merasa sangat terkejut. Pemuda ini adalah seorang pangeran. Sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, Ambrose datang ke Sekte Emei. Itu adalah perayaan ulang tahun ke-1000 Sekte Emei. Ambrose melewati Sekte Emei, jadi mereka pergi menemui Eira. Namun, Aurora telah pergi bersama Eira, dan Ambrose membuat keributan besar. Para murid mengingatnya dengan jelas. Namun, beberapa tahun telah berlalu, dan Ambrose telah menjadi dewasa sejak saat itu, sehingga para murid tidak mengenalinya. Segera, Fanny membawa Ambrose ke aula utama. Fanny berusaha membuat Ambrose terkesan saat dia menuntunnya ke tempat duduknya dan kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk menyajikan teh. Ambrose sedang tidak ingin minum teh. Dia bertanya pada Fanny begitu dia duduk, "Fanny, di mana master sektemu? Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang begitu sedih?" Fanny menghela nafas, wajahnya penuh dengan rasa malu. "Sejujurnya, master sekte kita terjebak di istana benua Moana Utara." "Apa?" Ambrose mengalami keterkejutan dalam hidupnya ketika dia mendengar itu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak 9 benua bersatu kembali. Sebagai pangeran, Ambrose tahu segalanya tentang setiap benua secara detail, terutama benua Moana Utara. Diketahui bahwa ada banyak prajurit yang kuat di sana. Banyak dari mereka yang terkenal untuk waktu yang sangat lama. Kaisar keturunan besar Houyi, Lady Chang'er, Surong, Gonggong, hanyalah beberapa dari yang terkenal. Orang bisa mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan menjadi prajurit top di benua lain di antara para prajurit yang kuat ini. Dengan demikian, benua Moana Utara adalah benua yang paling kuat di antara 9 benua. Meghan terjebak di istana benua Moana Utara, dan akan sulit untuk menyelamatkannya. Ambrose menatap Fanny dari dekat karena dia masih shock. Apa yang terjadi? Itu semua karena Daryl. Wajah Fanny dipenuhi dengan jijik. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Daryl menipunya dan memikatnya ke istana. Beberapa menit berikutnya, Fanny menceritakan apa yang terjadi secara detail. Saat dia selesai menjelaskan, Fanny menggeram, setelah Daryl menipu master sekte kita dan meninggalkan istana sendirian. Dia menghilang tanpa jejak. Bajingan itu, betapa aku berharap bisa mengirisnya 100.000 kali. Ketika dia mendengar itu, Ambrose meremas alisnya dan menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran Daryl tidak muncul di dunia baru. Meghan menangkapnya. Kakak penyihir senior. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, seorang murid yang menjaga penjara masuk dengan cepat. Dia tampak khawatir. Kakak senior Wicham, ada yang tidak beres. Ada yang salah. Murid perempuan itu terengah-engah dan berkeringat deras. Kenapa kamu panik? Fanny memelototinya dan berkata dengan tidak sabar, tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara dengan yang mulia? Di mana sopan santunmu? Murid perempuan hampir menangis karena khawatir. Apa itu? Bicara sekarang. Fanny minum teh dan bertanya dengan tidak sabar. Tubuh murid perempuan itu gemetar saat dia berlutut ke tanah. Tubuhnya berkeringat deras, dan dia segera berkata, kakak penyihir senior, itu tidak baik. Baru saja, Aurora menggigit lidahnya dan bunuh diri. Wajah Fanny berubah, dan dia segera berdiri. Apa yang baru saja Anda katakan? Aurora menggigit lidahnya dan bunuh diri. Aurora jalang ini. Dia selalu membuat masalah. Ketika Meghan menangkap Aurora, dia harus melawan Daryl. Sekarang Aurora sudah mati, rencananya tidak akan berhasil lagi. Yang paling penting, Aurora meninggal di bawah pengawasan saya, aku akan bersalah jika Meghan mengetahuinya. Bab 1787. Pada saat itu, Ambrose merasa pikirannya berputar saat dia terpana. Apa yang sudah terjadi? Ibu Eira menggigit lidahnya dan bunuh diri. Sebulan yang lalu, Eira dan Aurora berjalan ke Istana Dunia Baru untuk makan malam bersama Lord Kenny. Bagaimana Daryl tidak tahu tentang Aurora? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Aurora, bagaimana dengan Eira? Pikirnya, khawatir. Saat itu, Fanny menatap murid perempuan itu dan merasa khawatir. Apakah dia masih bernafas? Mata Fanny penuh dengan keputusasaan. Meskipun dia ingin Aurora mati, dia tidak bisa mati di bawah pengawasannya. Murid perempuan itu menunduk dan menjawab dengan hati-hati,
kakak senior Wicam, Aurora belum mati. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu dan segera menghentikannya. Namun, Aurora masih menggigit lidahnya dan pingsan. Ketika dia bangun, dia masih berpikir untuk bunuh diri. Kami tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mendengar itu, Fanny menghela napas lega. Dia masih hidup. Lain kali, selesaikan laporanmu ketika kamu memberitahu aku kondisinya. Fanny memelototi murid itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Segera kembali dan jaga dia dengan cermat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia mengatakan itu, wajah Fanny terlihat mengerikan. Kemarahannya membara di hatinya. Ini jalang. Beraninya dia mencoba bunuh diri. Saya perlu memikirkan bagaimana saya bisa memberinya pelajaran. Ya, Master Sekte. Murid itu gemetar saat dia menjawab dan segera pergi. Setelah murid perempuan itu pergi, Ambrose menoleh dan menatap Fanny dari dekat. Kamu menangkap Aurora. Meskipun dia terdengar biasa saja, itu membawa aura stres. Iya. Fanny menganggukkan kepalanya dengan jujur. Dia tersenyum dan berkata, kenapa? Apakah Yang Mulia tertarik pada wanita murahan itu? Bagaimana dengan Eira? Ambrose bertanya dengan dingin, tidak ingin berbicara lebih banyak. Di hati Ambrose, selain Lord Kenny dan Ivene, Eira adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia. Bajingan kecil itu. Fanny menyeringai sinis sambil melanjutkan, dia beruntung. Dia melarikan diri 2 hari lalu dari penjara. Kami belum berhasil menangkapnya. Eira jatuh ke makam kuno Lubu, dan semua sekte yang berbeda melaporkannya ke Sekte Mei. Namun, mereka tidak melaporkan seluruh kebenaran dan hanya melaporkan bahwa mereka tidak menangkapnya. Para prajurit yang mengejar Eira takut dengan serangga beracun dan perangkap rahasia, jadi mereka tidak pergi ke makam. Mereka tidak dapat melaporkan fakta yang begitu memalukan karena akan membahayakan reputasi mereka. Saat dia mengatakan itu, Fanny memperhatikan reaksi Ambrose. Sebagai Master Sekte Mei yang bertindak, tentu saja, Fanny tahu tentang persahabatan Ambrose dan Eira. Jika itu orang lain, Fanny tidak akan berbicara dengan sopan. Namun, Ambrosius berbeda. Tidak peduli apa, dia adalah pangeran dunia baru, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Tepat ketika dia selesai berbicara, Ambrose tidak dapat menyembunyikan amarahnya dan berteriak, diam. Aku tidak akan mengizinkanmu memanggil Eira seperti itu. Eira sangat pintar dan menggemaskan, bagaimana bisa Fanny menyebutnya bajingan. Dia jahat. Bab selanjutnya up di channel Mbah Review ya sahabat, sampai untuk hari ini dan kembali besok dengan Mbah Novel.